Bismillahirrahmanirrahim. Pada Tech Talk kali ini, aku pengen bahas soal SQL. Mungkin bagi teman-teman back-end dan full stack dan juga intro udah familiar banget soal SQL gitu. Cuman, banyak pengalaman yang menarik dan sangat berharga selama saya nge-code di BSI ini karena berbeda dengan code-code sebelumnya. Di BSI ini scale-nya lebih besar. Saya merasakan gimana caranya nge-code untuk skala enterprise, gimana caranya nge-code, ketika kita harus, berdiskusi dengan banyak domain, ketika data dalam tanda kutip berceceran di banyak tempat, gimana caranya kita bisa mengintegrasikan yang dalam tanda kutip silo seperti itu. Nah, SQL ini menarik karena kalau kita melihat sejarahnya, SQL ini sudah digunakan sejak, eee, sangat lama sekali. Walaupun sekarang sudah ada teknologi-teknologi lain seperti NoSQL, terus White Column, dan yang lain-lain, SQL ini masih masih sering kita gunakan dan hampir pasti kita menggunakan SQL. Nah, mungkin aku pengen bahas hal kecil tentang SQL, mungkin fundamental yang kulihat, ada missing link dari banyak teman-teman developer, bukan hanya di BSI tapi juga di luar BSI, yang saya lihat, jarang aware karena masalah scalability, gitu. Nah, tagline-nya adalah "Let's do the right things and things right." Jadi bukan hanya kita melakukan hal yang benar, tapi juga dengan cara yang benar. Nah, kisah ini diambil dari kisah nyata ketika saya ngekut tagihan, di mana, tagihan itu proses paling rumit adalah nomor tagihan. Dengan total mahasiswa yang di-generate sekitar 27.000, yang kalau kita kalikan dengan kolom detail dan komponennya itu bisa mungkin 100-200.000 dalam satu waktu. Oleh karena itu terjadi, hal-hal yang membuat SQL saya macet ketika nge-code ini. Awalnya di lokal aman, saya upload ke dev macet, saya upload ke staging masih macet, ke production masih macet. Nah, ternyata memang ada 2 cara, kalau nggak servernya ditinggiin, code-nya dibenerin. Nah, dulu saya agak, apa ya, agak jumawa, ini code-nya udah optimize, ternyata, the things is not right. Oke, ini ada kasus yang sama, saya ambil dari, apa namanya, Medium. How much paper statement count can bring down production. Nah, ini ada satu kasus yang sama, cuman belum diinvestigasi secara lengkap, saya juga nggak tahu apakah kasusnya sama. Cuman DB kita pernah mati. Nah, matinya itu kenapa? Ternyata penyebabnya sama, yaitu Linux OOM killer atau out of memory killer. Jadi OOM itu proses yang kernel jalankan ketika sistem itu memorinya penuh. Kalau prosesornya, penuh itu bottleneck, nggak nggak terlalu sampai sistem itu harus shutdown gitu. Cuman kalau memori penuh, itu harus di-shutdown gitu, karena nggak mungkin lagi tanpa tanpa memori. Ibaratnya kita nggak mungkin hidup tanpa ada ruang, seperti itu. Cuman kalau misalnya nggak mikir masih bisa hidup lah. Nah, di kasus ini, ada perusahaan, dia punya MySQL server memorinya 120 giga. Nggak tahu kenapa di settingan nggak seperti ini, tapi dia tiba-tiba memorinya tuh peak sampai 120 di hari yang sama 3 kali. Nah, ini aneh karena by default MySQL tuh nggak seperti ini behavior-nya. Nah,
pasti ada yang salah nih. Jadi, initially we suspect that InnoDB. Jadi InnoDB itu mesin atau engine-nya MySQL. Ada 2 engine di MySQL, yang pertama InnoDB, yang kedua MyISAM gitu. Kalau MySQL itu dia nama perusahaan dulu, namanya apa lupa dia, terus dibeli sama Sun Microsystems, yang kemudian Sun itu dibeli Oracle. Kalau yang lain ada MariaDB, terus sekarang ada Postgre. Nah, itu branding-nya. Tapi engine-nya itu kalau nggak InnoDB, MyISAM gitu. MyISAM itu, predecessor-nya. Jadi dia itu versi lebih lamanya. Dia, eee, dulu terkenal banget karena dia bisa transaction, dia bisa rollback. Nah, tapi InnoDB ini eee, dia lebih baru, dia ada upgrade-upgrade, dan yang by default sekarang kalau kita install MySQL, kita buat table, default engine di table itu InnoDB. Nah, InnoDB ini engine-nya yang menjalankan MySQL. Nah, di InnoDB ini ada yang namanya buffer pool. Jadi dia itu kayak tag, kayak memori, urutan memori gitu, buffer, yang dia itu nyimpen, informasi-informasi yang nanti ditata untuk di-insert atau di-read dari, eee, database. Nah, si perusahaan ini, si DBA-nya itu ngira apakah InnoDB-nya, karena InnoDB kan engine-nya ya, oke, make sense berarti dia investigasi ke sana. Ternyata bukan, dia cuma 40 giga. Lah terus kemana 60 giganya? Dicek semua, dari memory utilization-nya, apa sih yang buat, MySQL-nya tuh bisa sampai crash gitu. Buffer full 40 giga, cache 8 giga, dan lain-lain. Nah ini, mmm, kalau di total itu 70 giga dari 120. Terus kemana sisa 50-nya? Kalau kita lihat biasanya yang namanya cache, performance schema, buffer pool, itu dia relatif stabil. Dia akan naik seiring berjalannya waktu, karena konsep pool itu kan kayak stack ya, first in first out. Kalau stack-nya itu masih muat, dia nggak akan out, gitu. Kayak Kafka. Kafka itu kan bisa kita set limit memorinya berapa giga atau berapa row gitu, atau dalam satuan waktu. Atau bisa kita buat forever dan, nggak ada batas limit memorinya, bisa. Nah, dia kan modelnya first in first out. Jadi ketika kita limit katakanlah 40 giga gitu, ya dia akan masuk terus. Ketika sampai 40 giga yang first tadi akan out kayak gitu kira-kira. Nah, masalahnya kita lihat di chart itu dia ada semacam peak time gitu, 3 kali. Nah, itu nggak normal. Ibaratnya kayak ini flash sale atau kayak in gitu ya. Tapi ini nggak normal, kalau kita lihat chart seperti ini nggak normal. Nah, itu kemana gitu pertanyaannya kan? Eee, kit jadi dia cerita, itu udah verified nih, MySQL parametersnya sampai ke level OS-nya gitu, but no luck. Dia nggak ngerti apa itu. Sampai dia browsing-browsing nemu blog dari Pak Todd itu ya, sampai dia realize, the only parameter I didn't check is max prepare statement. Nah, jadi gini, prepare statement itu kalau di database management system, itu dia pre-compile SQL code. Jadi kalau misal teman-teman punya, eee, query, insert into product name, price, values. Nah, itu tanda tanya, itu binding variable namanya, pakai tanda tanya. Kalau di Oracle pakai titik 2x, titik 2x1, titik x2, titik x2, titik 2, x3, dan seterusnya gitu. Kalau di MySQL kita pakai tanda tanya. Nah, itu fungsinya apa? Supaya kita, jadi kita compile dulu. Kalau kita ngomongin code yang interpreter sama code yang compile itu kan jauh lebih bagus yang compile kan. Kenapa? Karena compile itu jelas lebih safety, jelas dia itu bentuknya binary code, dan ya
jauh lebih efisien dalam banyak hal. Makanya kalau kita ngomong embedded system itu mesti compile, nggak mungkin interpreter. Nah, kenapa SQL code itu di-compile? Karena kita pengen make sure, si SQL code ini bisa dijalankan gitu, yang pertama. Yang kedua, dia secure. Kalau teman-teman nggak pakai, prepare statement, itu bisa di SQL injection. Kalau misal ada query select bintang from product where, mmm, name sama, name, ID sama dengan 1 gitu. Nah, 1 itu dari form, katakanlah kayak gitu. Oke, mungkin secara code formnya kita validasi. Oke, kita sanitize, oke. Cuman kalau dia mengandung script yang isinya dalam kurung delete from product where 1 sama dengan 1, ya selesai. Artinya apalagi kita, nggak ngerti apa, bukan nggak ngerti, kita kelupaan buat grant di kan sekarang kan sudah ini ya, sudah apa, MySQL kita dipisah-pisah ya. Saya agak khawatir juga karena teman-teman dev itu jarang apa, jarang aware. Ini mostly gitu. Karena fokusnya di dev, jadi jarang aware. Nah, mungkin waktu develop, gampang aja kita grant semua, bisa alter gitu. Ternyata dari form dia ngirim alter loh, bisa, repot juga ini. Dia nge-alter, delete, cascade, habis semua database-nya. Nah, kalau kita pakai prepare statement, ini klaimnya dari MySQL itu secure. Yang kedua efisien. Kenapa efisien? Karena prepare statement itu ibarat function. Jadi ketika kita ingin manggil query yang sama, kita nggak usah ngebuat lagi. Kita tinggal masukin, dalam kurungnya ini, tanda tanya ini sebagai variabel. Makanya disebut juga parameterized statement atau parameterized query, kayak gitu. Nah, jadi ketika kita mau insert dalam jumlah banyak, itu spend time-nya jauh lebih sedikit. Bukan hanya spend time, tapi juga memori. Nah, kita lanjut. Si orang tadi tuh, siapa namanya tadi tuh, dia buat, dia ngecek kan di MySQL dia, show global status select com statement. Nah, ini muncul nih, muncul semua tentang, statement dia. Nah, nanti, saya akan jelaskan apa maksud dari close, execute, fetch, prepare, dan seterusnya. Nah, cuman yang aneh adalah di sini, dia prepare statement-nya berapa nih, hampir hampir 100 juta, ya 100 hampir 200 juta. Prepare-nya, 10.000, 1 juta. Cuman close-nya 0. Nah, ini nonsense. Gimana ceritanya kita open tapi nggak close? Kan nggak ada. Kan pasti apa, cycle-nya kan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini nonsense. Nah, ini pasti masalahnya di sini. Kalau ini di-fix nggak kelar, berarti bukan ini. Nah, cuman ini coba kita fix. Nah, ini ada, pernyataan dari Reddit, namanya Nikolai Marostov. When you don't close database resources after using them, they can, uh, they can remain allocated on the server, client, or both. Say if you don't close a transaction or a connection, performance issue or even stability issue will occur both on the database server side as well as on the client side. Jadi kalau nggak di-close, pasti ada issue di, stability atau di performance gitu. The limits on open cursor per session can be exceeded by not closing a result set or a statement. Jadi result set itu adalah balikan yang dikirim oleh database server atau MySQL server ketika kita nge-query. Misal kita select bintang from product. Nah, kembaliannya itu dinamakan result set. Jadi, di sini dijelaskan kalau kita nggak menutup, itu akan, berpengaruh ke performance issue gitu. Port exhausted if many new connection will be created with the database, or if using a connection pool, the other task waiting for the access to the database will be waiting for available connection timeout. Jadi, connection itu emang ada timeout-nya, cuman kalau dia nggak di-close, ya dia kayak, apa ya, dia nungguin
aku ngapain nih, cuman nggak disuruh ngapa-ngapain, tapi nggak di-close juga, kayak gitu. Nah, ini transaction-nya bisa deadlock atau live lock. Nah, so keeping transaction short, closing any resources eagerly as soon as not needed anymore are the ways to keep the database running efficiently. Nah, ini adalah kuncinya untuk supaya database kita lebih lean. Terus ada pernyataan juga dari GitHub Discussion, Rene Kanao, dia creator-nya Proxy SQL. Dia bilang short answer, jadi ada cerita nih, ada orang tanya, si database server itu dia ngadat, dia nge-return error, nggak bisa nginsert karena max prepare statement count-nya lebih dari yang di-setting gitu. Nah, max prepare statement itu settingan maksimal prepare statement yang kita bolehkan dalam satu waktu di server. Nah, kalau kita nggak close, nah itu akhirnya dia nggak berkurang. Nah, satu prepare statement itu beratnya 2 KB. Jadi bisa dikalikan, tadi ada 200 juta prepare statement kali 2 KB, dah berapa KB itu? Kira-kira 2 KB atau 2 KIB gitu. Sekitar segitu, saya agak lupa. Long answer-nya, many application including Laravel make a terrible use of prepare statement. In fact, for every request, they perform prepare, execute, close. Nah, jadi cycle-nya selalu gitu. Ada prepare, execute, close. Prepare, execute, close. Nah, kalau kita merepetitif pekerjaan yang jelas-jelas itu sama, kita prepare, execute, close, itu kayak kita buka botol, minum, tutup, teguhan kedua kita buka lagi gitu. Kenapa nggak kita buka botol, kita minum, kita bernafas, minum lagi, bernafas, minum lagi, selesai, tutup. Itu kan lebih efisien in many ways. In other words, to run one query, they execute 3 commands. Nah, ini ya clue-nya. Laravel itu punya problem ini karena dia ditujukan untuk small size, not enterprise yang saya tahu ya. Karena kalau kita ngelihat produk-produknya Tyler Rodwell di laravel.com, itu dia nyediain SaaS juga. Dia kerjasama sama Linode, sama AWS, sama yang lain, DigitalOcean. Tapi dia nyediainya itu jelas, narasi dia itu small enterprise. Nah, what happen ketika enterprise besar pakai dengan load besar pakai Lumen? Bisa. Ada 2 cara, vertical scaling MySQL-nya atau kita optimize code-nya. Cuman optimize code MySQL di Laravel sama aja kita bongkar vendor. Nonsense, secara bisnis nggak masuk akal, nggak mungkin kita bisa ngelakuin itu. Nah, Proxy SQL optimize this, tracking all prepare statement and remembering metadata. Jadi intinya adalah prepare statement-nya itu sama si Rene Kao di Proxy SQL itu di-optimize. Cara optimize-nya gini. Nah, di Proxy SQL itu ada back end sama front end. Nah, ini keren juga nih kayak konsep web development. Jadi front end-nya itu adalah yang berhadapan dengan code-nya teman-teman. Gitu. Nah, back end-nya ini adalah yang berhadapan dengan database server. Jadi Proxy SQL itu di tengah, dia kayak API gateway gitu, kayak ambassador gitu. Nah, di sini ini saya screenshot saya sendiri, akan sama nanti dengan hasil akhir. Prepare statement-nya dia 88 di front end. Di back end dia 14. Di front end statement close-nya 88, di back end 0. Nah, kita lihat pernyataannya. Nah, ini. Proxy SQL optimize this, tracking all prepare and remembering metadata, and when client execute close Proxy SQL replace with OK, closing it locally, not the back end. Jadi di front end dia close, tapi di back end enggak. Jadi dia tetap stay alive gitu. Nah, terus gimana kalau ini bisa deadlock, kalau live lock? Tadi kan pernyataannya di Reddit ya. Enggak, Proxy SQL memanage ini by default. Jadi dia, nah ini. So Proxy SQL doesn't close the statement. This is true. Proxy SQL doesn't close statement never. Instead when master statement per connection is reached. Jadi
ada max prepare statement per connection. Max prepare statement per connection tuh 20 kayak gitu. Kalau max prepare statement di MySQL server yang dia single bukan cluster, itu 4096 kalau nggak salah ya, 4096 ya. Tapi kalau di PrepSQL dia defaultnya 20 per connection. Nah, tergantung connectionnya ada berapa. Biasanya 3000. Biasanya 3000. Nah, tinggal dikaliin tuh 3000 kali 20. Kira-kira segitu. Nah, kalau connectionnya dia sampai 20, dia akan nge-reset. Nah, makanya kenapa optimize. Tapi ya memang ada harga yang harus dibayar, jelas. Di networking ada yang namanya latensi. Tapi it's okay, masih dalam masuk hitungan. Nah, tadi si proxy scaling optimize ini. Oke, secara proxy scaling udah keren nih. Tapi apakah dengan proxy SQL masalah kelar? Enggak juga. Karena pengalaman saya coba deploy ke server kita yang proxy SQL, ya tetap ngadat. Artinya dia jumlah prepare-nya tuh sangat besar, jadi nggak bisa diterima sama si proxy SQL. Tetap aja dia close. Bedanya OOM kalau di OOM kalau di ini, cuman kalau di proxy SQL nggak sampai OOM karena nggak dinaikin max prepare-nya sama teman-teman Indro kemarin. Aku mau nyoba gitu, jangan nanti mati database-nya. Oke, cari cara lain gitu. Nah, terus gimana kita ngakali itu? Ya kita define prepare statement for repeated use. This can help your code run a bit faster by avoiding the overhead of recreating the statement each time. Nah, ini kayak gitu. Kita buat sekali prepare statement, kita pakai tuh dia, kita kapitalisasi tuh berulang-ulang sampai hajar habis, baru kita close. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini code yang tak buat di Golang, di backend kita yang pakai Golang. Jadi, aku buat function namanya exec transaction. Terus ada query config. Jadi titik 3 ini namanya itu apa lupa 3 dash gitu. Ada istilahnya query config. Jadi query config itu tipe data bentukan yang dia nyimpen query sama value-nya yang sudah dibinding pakai parameterize itu. Nah, tapi di sini ada problem. Bisa ngelihat nggak problemnya di mana? Jadi kan query config itu dia array of query, ibaratnya gitu. Ada query-query di array gitu. Nah, ini enak awalnya pakai enak. Wah, ini keren banget code ini. Cuman kas generate tagihan menangis gitu. Kenapa? Karena di for each-nya dia for range query dia TX prepare terus. Lah kalau misalnya array query-nya itu isinya 1 juta query, 1 juta prepare dong ya. Kelar database kita gitu. Nah, akan mau di vertical scaling kayak apa juga kelar. Nah, padahal kalau kita lihat secara proses bisnis, secara hitungan bisnis, secara apapun, generate tagihan itu setahun cuma 4 kali. Ngapain kita invest mahal-mahal untuk generate tagihan 4 kali dalam setahun kan? Mending diubah caranya, entah dipecah per angkatan atau gimana. Nah, maka dari itu, keyakinan dalam hati bilang, oke ini harus di benerin ikutnya, sambil riset juga. Nah, terus ketemu nih, untuk reusing prepare statement. Jadi idenya gini, jadi kan kita lihat tuh, dia for each, dia prepare statement terus kan. Nah, sekarang di sini kita kelihatan nih, ada string SQL pakai binding tanda tanya, terus prepare statement set string bla 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 execute, set string execute. Oh, aku nggak tahu ini bahasa apa, bahasa Java kayak bahasa apa. Cuman logikanya masuk. Oh, mungkin ini diterapin di Golang, nggak mungkin nggak bisa. Karena di Java bisa nih, di Golang pasti bisa. Kita cari caranya. Akhirnya ketemu ini. Ini adalah penemuan Eureka ketika akhirnya prepare statement-nya bisa tak push down gitu. Jadi ceritanya di sini aku sama nge-for each query. Cuman aku di sini ada percabangan. Aku buat list statement. Jadi dia map string
terus value-nya SQL statement, asterisk, artinya dia pointer ke sana. Nah, string itu fungsinya supaya indexingnya mudah. Kalau gitu tak buat list statement-nya aja. Kalau udah pernah buat, jangan buat lagi, pakai yang ada, kan gitu. Terus aku buat nih, prepare query-nya nih, builder result query. Jadi si builder ini, si query config ini aku buat builder sendiri, builder MySQL sendiri. Kalau di Laravel kan ada yang namanya modelnya itu apa sih? Query builder ORM gitu, Eloquent gitu, Eloquent yang katanya magic gitu. Nah, aku buat sendiri magic di Golang gitu. Makanya ini magic, tinggal panggil builder query result, builder result query, dia muncul query. Builder result value, dia muncul value-nya. If error ya bla 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 lah standar. Defer, TX, rollback. Jadi defer itu adalah suatu perintah yang kita bilang panggil ini ketika sudah berakhir. Defer list statement dot close. Panggil close statement ketika sudah berakhir. Baru di bawahnya kita exec. Kayak gitu. List statement kita pakai key-nya itu dia builder result query. Kita exec value-nya kan persisnya kayak ini. Kita panggil apa namanya? SQL-nya kita exec. Kita pasang parameter, kita exec. Kita pasang parameter, kita exec. Nah, yang terjadi apa? Prepare statement itu menurun sangat drastis kayak gitu. Be sure that statement close is called when your code is finished with a statement. Jadi defer list statement close atau statement close atau apapun itu yang dia dot close itu sebuah kewajiban. Tapi kalau nge-close database itu beda cerita. Nge-close statement itu sebuah kewajiban. Nah, kemarin waktu dulu awal-awal 1 tahun yang lalu ketika ingin menerapkan Golang itu ada skeptisme dari teman-teman yang sudah pernah pakai Golang. Kalau Golang itu lambat, terus memorinya gede, dia bisa ngerusak ini itu, terus secara network dia bikin bottleneck lah, ini itulah. Ternyata ketemu kuncinya, jangan-jangan dugaan saya nggak ngerti ikut zaman dulu. Jangan-jangan statement-nya nggak di-close, ya jelas. Itu jelas pasti memory leak, itu udah jelas. Nah, setelah ini diterapkan, apa yang terjadi? Kita lihat perbandingannya tuh sangat jauh. Kalau statement close itu sejak dulu memang saya close, jadi dia close-nya nggak nol kayak kasus yang di atas tadi. Cuman jumlah prepare-nya jauh. Ini aku nyoba generate Fakultas Hukum kalau nggak salah, satu prodi Fakultas Hukum tanpa potongan ya. Yang besar itu row-nya potongan, tanpa potongan. Jadi cuman tagihan, komponen dari detail dari tagihan sama komponennya dari tagihan, belum potongannya. Itu sekitar 26.455 row. Dan itu saya coba di MySQL single cluster kurang dari 2 detik, sekitar 1 detik sekian. Kalau di MySQL cluster agak lama karena latensi tebakannya. Kalau secara resources lebih besar, tapi latensi karena dia proxy itu pasti. Saya punya screenshot-nya, saya ngecek itu, jadi di proxy SQL itu ada hitungannya dia. Yang latensinya 5 nanosecond berapa, yang 10 nanosecond berapa itu. Cuman nggak tak masukin sini, nggak kemana, nggak lupa aku. Nah, di sini dilihat nih, jauh banget nih prepare statement-nya yang sebelumnya kita prepare terus itu 26.445, artinya kita nge-prepare sebanyak itu. Terus re-prepare-nya kalau kita pakai reusing prepare statement, bahasanya reusing prepare statement itu cuma 89. Artinya kan secara variasi aslinya cuma ada 89 tipe query. Dan itu pun sebenarnya enggak 89. Aku yakin itu cuma 4. Bisa 89 kenapa? Karena di Golang itu agak unik, di default is-nya itu dia arbitrary namanya. Arbitrary gitu. Jadi
dia itu nggak tahu yang nomor satu yang mana ngacak gitu. Misal kita punya tiga ABC gitu. Kita for each ABC, kita for each kedua BCA, kita for each kedua TBA kayak gitu. Nah, itu jadi kan variasi kan. 4 faktorial katakanlah udah berapa itu. Pak, ini kita lihat parameternya udah berapa itu, dia jadi 89 gitu. Padahal nggak segitu. Nah, itu kalau bisa nemu caranya lebih singkat lagi. Artinya apa? What we learn so far. Kalau kita punya transaksi yang jelas-jelas itu bulk insert atau update gitu, ya kita reuse prepare statement gitu. Kalau itu bisa, besar keyakinan kita bisa nekan cost untuk server itu lumayan besar. Dan jangan lupa always, close your statement. Mungkin itu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas, perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.